Hai guys, barengan dengan Uca di acara podcast LBH Semarang yang akan ditemani oleh dua narasumber kita yang akan membahas tentang pemberangusan serikat atau PHK karena mendirikan serikat. Ada apa sih dengan PHK dengan mendirikan serikat pada kesempatan kali ini? Kita akan membahasnya yang ternyata di masa pandemi sekarang PHK sangat banyak dialami oleh kawan-kawan kita. Dan sebelum dari pandemi ini ternyata banyak loh yang mengalami PHK itu sendiri. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Ya, sebelum kita masuk ke podcast kita kali ini, kita akan kenalan dulu dengan narasumber yang ada di sebelah kanan dan kiri saya. Yang pertama dari kanan saya ini, siapa Mas? Kenalan dulu. Nama saya Gofur. Oh iya, sekarang posisinya sebagai apa? Sekarang posisi saya sebagai Ketua SBA Serbuk PTNBI. Oh, sebagai Ketua Serbuk ya? Iya. Oke, serikat. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke narasumber kedua yang tidak kalah kece-nya. Silahkan Mas berkenalan. Terima kasih kemudiannya, senang berkenalan. Hai, saya Nasrul Dongoran. Saat ini advokat yang melakukan pro bono di LBH Semarang. Oh ya, baik. Terima kasih. Oke, kita langsung saja ngobrol dengan narasumber yang pertama, yakni Mas Gofur, tentang seputar PHK yang ternyata dia lebih tahu tentang ini. Yuk, kita langsung saja ngobrol dengan Mas Gofur. Oh ya, Mas, boleh lanjut aja nih ceritanya gimana sih tentang ketenagakerjaan yang ada di, mungkin dari pendapat Mas di PTNBI dulu atau mungkin secara umumnya bagaimana, Mas? Oke, secara umum dulu ya. Kalau perihal pelanggaran ketenagakerjaan itu masih banyak banget. Yang utama adalah banyak pelanggaran tentang hak normatif. Entah itu hak normatif yang yang bersifat ekonomis, sosial, medis ataupun politis. Lalu peran dari serikat sendiri itu apa ketika terjadi pemberangusan ataupun terjadi tadi ketidakadilan tadi? Tugas serikat itu adalah melindungi, membela dan mengupayakan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Seperti itu. Jadi kalau pelanggaran hak di perusahaan di PTNBI itu banyak sekali. Terutamanya adalah banyaknya karyawan yang berstatus karyawan kontrak. Di mana karyawan kontrak itu karyawan itu cuman dipekerjakan selama 1 atau 2 tahun. Setelah itu dia di PHK karena habis kontrak itu. Dengan begitu dia tidak ada kepastian kerja. Dengan tidak adanya kepastian kerja ya otomatis dari pemenuhan hak secara medis pun dia tidak dapat, karena karyawan yang ter-PHK itu jaminan kesehatannya, jaminan hari tuanya itu secara otomatis dinonaktifkan seperti itu. Oke. Berarti di sana terjadi PHK gitu ya, Mas ya? Iya, sering sekali. Hampir setiap bulannya itu ada karyawan yang di PHK karena habis kontrak. Menurut saya PHK yang terjadi selama ini ya tidak adil. Karena apa? Karena selain dia kontrak di jenis pekerjaan yang harusnya dia berstatus tetap, di jenis pekerjaan yang core industri, itu dia diberlakukan sistem kontrak. Ketika dia dikontrak, secara undang-undang harusnya dia menjadi karyawan tetap, akan tetapi karena ketidaktahuan karyawan, ya dia mau aja tanda tangan. Akibatnya apa? Dia tidak ada yang namanya hak mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa kerja ataupun uang pengganti hak. Itu dia ketika karyawan di PHK karena habis kontrak, dia tidak dapat apapun terkait uang kompensasi itu. Seperti itu. Selain itu apa, Mas, pelanggaran-pelanggaran lain yang mungkin terjadi di PTNBI sendiri? Kalau pelanggaran yang lainnya bersifat medis ya, terkait K3, di mana perusahaan PTNBI itu kan bergerak di bidang produksi atap semen berbahan baku asbes. Nah, karena asbestos itu termasuk bahan B3, bahan berbahaya, dan kan itu termasuk B3 ya. Itu karena bahan itu berbahaya, dan jadi perlu dari karyawan mendapatkan entah itu medical check up atau apapun yang berhubungan dengan kesehatan dia, kesehatan bagi pekerja. Akan tetapi di perusahaan itu tidak semua karyawan mendapatkan yang namanya medical check up. Adapun medical check up, tapi jarang diberikan hasil dari medical check up itu kepada karyawan. Seperti itu. Kenapa kok terus itulah yang menjadi latar belakang utama kami dan kawan-kawan untuk membentuk organisasi yang bernama Serbuk itu.
Oh, berarti itu ya yang menjadi fokus serbuk selama ini. Lalu, oh ya Mas, dari tadi kita ngobrolin masalah serbuk. Sebenarnya serbuk itu apa sih? Mungkin juga teman-teman di rumah juga masih bingung dengan serbuk itu apa. Serbuk adalah organisasi yang namanya adalah Serikat Buruh Kerakyatan. Oh, oke. Yang kita berafiliasi dengan Federasi Serbuk Indonesia. Seperti itu. Yang saat ini fokus terhadap isu-isu K3 yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, berarti yang jenengan tadi jelaskan itu merupakan salah satu bukti itu ya, perjuangan dari serbuk sendiri. Lalu hambatan-hambatan yang ditemukan selama berjuang bersama dengan serbuk itu apa, Mas? Terkait dengan hambatan itu ya. Kalau hambatan sih kita sih waktu pencatatan itu kita terkendala di proses pencatatannya. Di mana proses pencatatan kami yang harusnya 21 hari kerja harus dikeluarkan nomor bukti pencatatannya, akan tetapi dari dinas tempat itu tidak mengeluarkan SK pencatatan itu, yang akhirnya karena proses pencatatannya itu lama hingga akhirnya kami di bulan Januari dikeluarkanlah dari PTNBI dengan secara tidak langsung, di PHK secara sepihak oleh perusahaan dengan alasan yang menurut saya lucu. Karena apa? Saya di PHK itu karena perusahaan menilai kontribusi saya itu bagus. Oh, justru malah kontribusi bagus malah di PHK. Iya. Kenapa? Secara logika, ketika karyawan berkontribusi bagus, harusnya yang didapat adalah entah itu reward atau bonus ataupun promosi jabatan ya. Iya, harusnya itu beda dengan kejadian saya. Di kejadian saya adalah ketika saya perusahaan menilai kontribusi saya bagus, saya diberikan PHK dengan alasan pensiun dini. Padahal saya pun secara pribadi tidak mengajukan apa itu yang permohonan pensiun dini seperti itu. Wah, berarti sangat miris sekali ya Mas. Yang sebelumnya harusnya malah memperjuangkan, sekarang malah diberangus gitu ya, dihilangkan gitu ya. Yang secara tidak langsung adalah kerja-kerja organisasi ya terhambat karena saya selaku ketua sejak tanggal 8 itu di PHK. Kalau menurut jenengan sendiri nih, tadi kan jenengan sudah bercerita tentang beberapa pelanggaran dilakukan oleh perusahaan. Lalu fungsi dari Disnaker sendiri itu dari mengatasi masalah-masalah tersebut bagaimana? Dari Disnaker itu alasannya klasik, sangat klasik. Karena apa? Dari Disnaker ketika kita melaporkan entah itu pelanggaran normatif atau upah atau apapun itu alasannya klasik karena keterbatasan SDM. Wow. Seperti itu. Sangat klasik sekali. Padahal seharusnya dia punya banyak ya tenaga kerja. Harusnya kan dari fungsi pengawasan dia bisa memberikan sanksi, entah itu sanksi tertulis atau teguran kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut. Tapi itu tidak dilakukan oleh dinas tempat. Ya, tadi kita sudah membahas bersama dengan Mas Gofur bagaimana perjuangan dari teman-teman serikat tentang memperjuangkan masalah-masalah ataupun hak mereka. Nah, sekarang kita akan mengulik tentang hukum yang melindungi dari ketenagakerjaan itu sendiri. Bersama dengan Mas Nasrul, langsung nih kita akan ngobrol bagaimana. Oke? Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab tentang prosesi hukumnya itu sendiri. Nah, Uca mau kepo nih sama Mas Nasrul. Sebenarnya tadi kan ngomong tuh lawyer pro bono. Sebenarnya lawyer pro bono itu apa sih dan kegiatannya seperti apa? Seperti sekarang ini. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Uca. Iya. Lawyer pro bono ini sebenarnya karena memang lawyer itu bahasa di undang-undangnya undang advokat. Undang-undang advokat sendiri mengamanatkan adanya melakukan pro bono dalam kegiatan berprofesi sebagai advokat. Tentu saat ini saya advokat atau lawyer yang melakukan pro bono di LBH Semarang. Nah, saat ini saya mendampingi peserta LBH Semarang saat melakukan kerja-kerja pro bono ini, mendampingi teman-teman pengurus Serikat Buruh Kerakyatan atau Serbuk, ketua dan sekretaris itu tadi Mas Gopur. Saat ini proses persidangannya sudah pada tahap pembuktian, di mana dalam proses pembuktian terungkap di fakta persidangan bahwa Gopur dan Anas selaku ketua dan sekretaris Serbuk di PTNBI berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti jelas
terlihat di persidangan bahwa mereka di PHK karena mendirikan serikat. Wow. Begitu kira-kira. Padahal tujuan dari serikat tadi kan adalah melindungi ya, tapi justru malah dihilangkan tadi. Iya. Di persidangan itu kita ajukan bukti bahwa proses pencatatan yang diajukan oleh Gopur dan sekretarisnya, dan kemudian pada tanggal 8 itu di bulan November. Sekira di bulan 8 Januari 2020 terjadilah PHK dengan alasan pensiun dini. Padahal faktanya tidak ada di dalam perjanjian kerja bersama mengatur tentang pensiun dini. Nah, sangat patut diduga berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang sudah kami hadirkan, dia di PHK karena mendirikan serikat. Itu kira-kira Mbak Uca. Oke. Tadi kan Mas Nasrul bilang tuh kalau serikat itu menghalang-halangi lah, atau mungkin tadi jadi masalah. Itu kenapa sih kok serikat itu jadi masalah gitu dan akhirnya di PHK? Apa hubungannya serikat dengan PHK gitu? Padahal ya kita tahu sendiri bahwa serikat tuh tujuannya baik gitu. Ya, secara undang-undang memang serikat pekerja serikat buruh sebagaimana tadi dijelaskan oleh Mas Gopur, memang serikat pekerja serikat buruh ini adalah untuk membela hak-hak pekerja. Yang mana bila dibandingkan dengan tadi ceritanya Mas Gopur bahwa di dalam perusahaan terjadi pengabaian hak-hak normatif, terus kemudian PHK sepihak, banyak kemudian kondisi pekerjaan yang kurang layak. Ini yang kemudian menjadi pembelaan dari serikat pekerja serikat buruh. Ketika ada serikat pekerja serikat buruh yang mengumandangkan dan membela hak-hak pekerja, tentu ini menjadi sebuah ancaman bagi perusahaan dalam tanda kutip nakal ya. Nah, oleh karena itu merujuk di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh, di mana di dalam pasal 25 salah satunya adalah ikut dalam penyusunan perjanjian kerja bersama. Nah, faktanya juga di persidangan ya, serbuk yang sudah mendapatkan pencatatan dari Disnaker dan serbuk PT NBI sudah memberikan pemberitahuan kepada perusahaan untuk diikutsertakan dalam penyusunan PKB, namun itu diabaikan oleh pihak perusahaan. Dan sialnya lagi nih, ini yang paling sial nih. Sebenarnya kan relasi pekerja dan perusahaan ini tidak seimbang nih, makanya hadir serikat pekerja serikat buruh untuk membela hak-haknya. Harapannya serikat pekerja serikat buruh ini akan membela hak-hak pekerja tadi. Nah, di samping itu ada nih peran negara, dalam hal ini diwakili di Disnaker Trans untuk melakukan pengawasan ketenaga kerjaan. Nah, persoalannya itu tadi yang sampaikan Mas Gopur, ketika mereka melakukan pencatatan diulur-ulur hingga 3 bulan, hingga akhirnya jenjang pada saat pencatatan di bulan November dan PHK di Januari 2020, barulah kemudian di bulan Maret keluar nomor pencatatan itu. Dalam peristiwa itu mereka di PHK, sehingga kerja-kerjanya terganggu. Bahkan di fakta persidangan terungkap bahwa Gopur dan Anas dilarang masuk ke perusahaan itu, tertulis jelas di papan tulis, dan itu kita ajukan bukti. Berarti sangat miris sekali ya Mas ya. Berarti peraturan tentang ketenaga kerjaan sekarang ini lemah sekali ya Mas. Padahal tadi kan jelas ya bahwa terdapat bukti-bukti, tapi sampai sekarang masih itu dengan gampang gitu loh perusahaan mengeluarkan PHK secara sepihak. Betul? Iya, secara peraturan perundang-undangan ya. Melihat di Gopur dan Anas ini selaku ketua dan sekretaris serbuk PT NBI, mereka kan mengalami pemutusan hubungan kerja dalam rezim masa berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bayangkan saat Undang-Undang Ketenagakerjaan aja masih kemudian berlaku, masih banyak pengabaian terhadap hak-hak pekerja, PHK sepihak, kemudian mutasi yang tidak sesuai, hingga kemudian ada juga yang kita dampingi di perkara lain di PT NBI, dia tidak mendapat pesangon satu rupiah pun tidak dapat. Bayangkan bagaimana kemudian persoalan ini makin diperburuk dengan adanya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadinya itu adalah sangat-sangat merugikan buruh. Pertama, upah minimum dihapuskan, outsourcing, kepastian kerja tidak ada, dan lain sebagainya. Yang Undang-Undang Ketenagakerjaannya yang ada mengatur jelas terkait berapa pesangon yang diterima buruh, bagaimana alasan PHK, tahapan-tahapannya seperti apa, itu aja masih kemudian dilanggar oleh perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi hukum. Bagaimana dengan undang-undang Cipta Kerja yang berlaku? Bayangkan ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan udah dibentuk undang-undang. Seharusnya undang-undang yang baik itu tidak kemudian lagi diatur di dalam bentuk turunan yang mengatur tentang norma. Harusnya itu hal bersifat teknis saja gitu. Jadi undang-undang yang baik itu begitu gitu. Undang-undang yang baik itu rigid, dia
tidak multi tafsir lagi. Nah, persoalannya kan hari ini pemerintah tenang aja omnibus law disahkan, nanti kalian silakan kita tampung aspirasinya di baik dari peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Padahal secara hierarki peraturan perundang-undangan, undang-undang itu lebih tinggi produknya daripada peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Artinya ketika undang-undangnya mengatur upah minimum itu tidak ada, bagaimana kemudian yang di bawah-bawahnya ya? Padahal kan asasnya undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan undang yang lebih tinggi. Makanya sangat menyesalkan ya pengesahan undang-undang Cipta Kerja yang seharusnya pemerintah fokus pada meningkatkan pelayanan profesional dari Disnaker Trans dalam hal pengawasan. Misalnya tadi ada pengabaian hak pekerja, lakukan teguran atau panggil, dan apabila memang ternyata apabila nanti di pengadilan terbukti perusahaan melakukan PHK karena mendirikan serikat, maka yang harus dilakukan adalah sanksi pidana karena itu ada kejahatan, itu diatur dalam undang-undang. Oh iya ya, baik. Baik kawan-kawan, kita tadi sudah mendengarkan fakta-fakta menarik dari Mas Gofur dan sisi-sisi hukum dari Mas Nasrul. Sekarang kita akan dengarkan closing statement dari keduanya. Silakan Mas Gofur. Oke, dari saya, menurut saya PHK sepihak ini adalah tidak sah menurut undang-undang, karena PHK sepihak ini tidak sah menurut undang-undang karena tidak ada pengesahan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial, dalam hal ini adalah PHI. Dan harapan saya adalah untuk bisa dipekerjakan kembali untuk menjalankan kerja-kerja organisasi serbuk di dalam maupun nanti ketika nanti ada penyusunan PKB yang selanjutnya serbuk bisa dilibatkan seperti itu. Dan harapannya semoga hakim bisa mengabulkan tuntutan kami. Oke, terima kasih. Amin. Semoga doanya Mas Gofur terkabulkan ya. Sekarang dari Mas Nasrul, silakan. Iya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gofur tadi, bahwa memang PHK-nya ini tidak sah secara hukum. Yang kedua, fakta persidangan yang menunjukkan bahwa sampai hari ini tidak ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selain itu, hakim kiranya bisa kemudian memutus untuk mempekerjakan ketua dan sekretaris serbuk PT NBI dalam hal ini Mas Gofur dan Mas Anas agar bisa menjalankan kerja-kerjanya sebagai pengurus serbuk untuk melindungi hak-hak pekerja. Nah, selain itu, harapan besarnya adalah kemudian Disnaker Trans juga bertindak profesional dalam hal berlaku sama dan berlaku adil, baik itu kepada serikat pekerja, serikat buruh, dalam hal ini serbuk ataupun kepada perusahaan. Jangan kemudian membeda-bedakan karena itu adalah pelayanan untuk masyarakat, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir, Undang-Undang Omnibus Law ini bukan sebuah jawaban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini dialami oleh pekerja atau buruh. Seharusnya undang-undang itu jikapun ingin mengatur terkait, harusnya ada aturan yang memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak memberikan upah atau menahan upah. Selain itu, kebiasaan dari perusahaan yang kemudian mem-PHK dan menyarankan untuk penyelesaian di pengadilan hubungan industrial ini sangat memakan waktu, bisa memakan waktu di tingkat pertama aja itu 5 bulan. Kalau misalnya kasasi itu bisa 1 tahun sampai, intinya ini berbulan-bulan lah ya proses penyelesaiannya. Dan padahal kan pekerja dan keluarganya ini butuh kepastian kerja, butuh kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ini sebenarnya sangat-sangat memberatkan pekerja. Itu sebenarnya lebih ke hadirnya negara dalam memberikan pelayanan dan melindungi hak pekerja. Kurang lebih seperti itu. Ya. Tadi mengutip kata-kata terakhir dari Mas Nasrul bahwa hadirnya negara itu penting dalam segala aktivitas kita, terutama dalam membela hak-hak pekerja. Seperti itu ya. Terima kasih sudah mau ngeklik channel kami dan jangan lupa subscribe, share maupun komen di bawah. See you on the next video. Bye bye.